Pada musim 2017-2018, terdapat sejumlah kejutan dalam dunia sepak bola. Di antaranya Burnley yang dipastikan lolos ke Europa League setelah Chelsea memastikan tempat di final FA Cup. Jatah bermain di Europa League langsung dimiliki peringkat 6-7 klasemen Premier League karena Chelsea dan lawannya di final, Manchester United, sudah memiliki jatahnya masing-masing. Kepastian tersebut juga menjadi sebuah dari jeripayah Shane Dyche di Burnley musim itu. Mereka memang pantas bermain di Eropa. Burnley saat itu merupakan tim dengan pertahanan terbaik keempat di Premier League. Kekuatan mereka bukan datang dari kemampuan individu, melainkan kolektivitas bermain. Hebatnya lagi, Burnley tidak sukses karena belanja besar-besaran di bursa transfer pemain. Yang tak kalah mengagumkan adalah ketika Niko Kovac sudah mampu mengangkat performa Eintracht Frankfurt meski baru melatih klub tersebut selama 2 musim. Dari klub promosi yang sukses bertahan di Bundesliga, Frankfurt sempat menjadi tim yang bertarung untuk zona Champions League meski pada akhirnya mereka mengakhiri musim di tangga ke-8. Yang tak kalah mengagumkan dari semua kejutan itu adalah ketika AS Roma tunjukkan taring di kompetisi Liga Champions Eropa. Semua pasti masih ingat dengan kegarangan tim asal Italia di ajang terbaik seantero Eropa. AS Roma menjadi salah satu tim yang sebenarnya tidak diunggulkan. Mereka sering disebut sebagai tim penggembira, meski pada dasarnya bermain di kompetisi Eropa sudah menjadi sebuah kebiasaan. Di musim 2017-2018 sendiri, AS Roma tergabung ke dalam grup C bersama dengan Chelsea, Atletico Madrid, dan juga Qarabag. Tim Serigala Ibu Kota mempunyai 2 musuh nyata, yaitu Chelsea dan Atletico. 2 tim tersebut jelas tidak bisa diremehkan. Mereka boleh dibilang memiliki kekuatan yang sama dengan Roma atau bahkan lebih. Namun begitu semua prediksi miring yang ditujukan kepada Roma sukses dijungkir balikan, dinahkodai oleh Eusebio Di Francesco. AS Roma bermain dengan sangat tenang. Menjadikan Dzeko sebagai peluru utama, mereka masih mengandalkan karisma Daniele De Rossi dan ketangguhan Alisson Becker di bawah Mista. Di fase grup, AS Roma sukses menduduki peringkat pertama dengan raihan 11 poin, disusul Chelsea dengan poin sama, dan diikuti Atletico Madrid serta Qarabag di posisi selanjutnya. Dari total 6 kali main, Roma berhasil memetik 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan sekali kalah. Total 9 gol berhasil mereka lesatkan, dengan perbandingan 6 gol masuk ke dalam gawang. Sebagai pemuncak grup, Roma jelas dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Di fase gugur, mereka bertemu dengan wakil Ukraina Shakhtar Donetsk yang menjadi runner-up grup F. Sempat kalah di leg pertama, AS Roma berhasil lolos setelah di leg kedua menang tipis dengan skor 1-0. Meski jika di total keduanya punya jumlah gol sama, peraturan gol tandang menjadikan Roma berhak atas 1 tempat di babak perempat final. Babak perempat final menjadi ajang pertempuran sesungguhnya bagi pasukan asal ibu kota Italia. Mereka harus berhadapan dengan tim kuat FC Barcelona, yang kita semua tahu klub tersebut dihuni oleh pemain-pemain hebat tak terkecuali Lionel Messi. Lionel Messi dan kawan-kawan jelas menjadi unggulan dalam pertandingan kali ini. Faktor sejarah selama berlaga di Liga Champions menjadi alasan Barcelona lebih berpotensi menuai hasil positif. Apalagi Barcelona keluar sebagai pemenang dalam bentrokan terakhir antar kedua tim di Camp Nou. Mereka menggasak AS Roma dengan skor telak 6-1 pada penyisihan grup musim 2014-2015. Terlebih beberapa fakta yang menyebutkan bahwa saat itu Barcelona masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di La Liga musim tersebut. Dari 30 laga yang telah dijalani, skuad Katalan mengklaim 23 kemenangan dan 7 kali imbang. Ditambah lagi penyerang mereka, Luis Suarez, masih berada dalam performa apik. Ex-bomber Liverpool itu mampu 7 kali menyarangkan si kulit bundar dalam 10 laga terakhir bersama Barcelona dan timnas Uruguay. Menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan bagi AS Roma pula, setelah mereka menjadi tim yang sudah kebobolan sebanyak 24 kali di musim tersebut, tepat sebelum pertandingan melawan FC Barcelona. Benar saja,
Di leg pertama yang diselenggarakan pada 5 April 2011, Barcelona berhasil menang dengan skor 4-1. Tuan rumah Barcelona tampil menekan sejak kick-off babak pertama dibunyikan. Ketika laga baru berjalan 6 menit, Luis Suarez memberikan ancaman berbahaya. Ia menyambar umpan terobosan dari Andres Iniesta. Bola masuk ke gawang, tapi wasit menilai offside. AS Roma temui awan hitam setelah dua pemain mereka, Daniele De Rossi dan Kostas Manolas, mencetak gol bunuh diri masing-masing pada menit ke-38 dan 55. Gol dari pemain Barcelona baru dihasilkan pada menit ke-59. Gerard Pique memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Suarez yang ditepis kiper Alisson. Skor 3-0 untuk keunggulan Barcelona. AS Roma bukan bermain tanpa serangan. Mereka juga mencoba berkali-kali menggempur gawang Barcelona. Setelah temui kegagalan, Edin Dzeko berhasil perkecil kedudukan pada menit ke-80. Namun sayang, laju Barcelona makin tak terhentikan setelah Luis Suarez berhasil mencetak gol keempat pada menit ke-87. Hasil akhir 4-1 untuk FC Barcelona jelas membuat langkah AS Roma semakin berat. Namun bermain di kandang bisa menjadi sedikit semangat untuk mereka. Tampil di Stadio Olimpico, FC Barcelona datang dengan rasa percaya diri tinggi. Namun Roma bukan berarti harus berdiam diri. Mereka tentu masih punya semangat untuk setidaknya membuat perlawanan berarti kepada tim yang memang punya kekuatan mumpuni. Unggul agregat 4-1 sepertinya membuat Barcelona lengah. Roma yang tampil Spartan mampu membuktikan bahwa segalanya bisa terjadi dalam sepak bola. Jiwa kesatria ala gladiator Italia ditunjukkan oleh para penggawa Roma. Roma langsung tampil menyerang sejak awal dan mampu membuka skor saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Daniele De Rossi melihat pergerakan Edin Dzeko di sisi kanan. De Rossi lalu mengirim umpan lambung. Dzeko bisa lolos dari pengawalan Jordi Alba dan Samuel Umtiti dan kemudian mampu mencetak gol pembuka, menaklukkan Ter Stegen. Semakin semangat, Roma terus menggempur pertahanan FC Barcelona. Sebaliknya, tim tamu justru tampil dengan irama yang tak terorganisir. Mereka seperti kehilangan arah dan kebingungan di bawah bisingnya para penggemar ibu kota. Akhirnya di babak kedua, Barca dibuat kerepotan luar biasa. Roma menggila dan terus melancarkan serangan-serangan mereka. Seolah diselimuti kepanikan, Gerard Pique mendapat kartu kuning setelah menjatuhkan Edin Dzeko di kotak terlarang. Penalti diberikan dan diselesaikan dengan sempurna oleh De Rossi dan mengubah skor menjadi 2-0. Lalu pada menit ke-83, petaka menghampiri seluruh elemen yang berada di kubu Blaugrana. Memanfaatkan sepakan pojok Cengiz Under, Manolas berhasil mengelabui Semedo yang bertugas mengawalnya. Pemain asal Yunani itu berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa. Seluruh gemuruh stadion terdengar jelas. Ekspresi yang ditunjukkan Kostas Manolas seolah mewakili seluruh perasaan penggemar AS Roma. Ia seakan tak percaya. Namun, sekali lagi, ini bukan mimpi. Ini adalah hasil dari kerja keras mereka selama ini. Satu gol ke gawang tim paling dihormati menjadi bukti bahwa Roma memang punya nyali untuk meraih mimpi. AS Roma berhak lolos dengan agregat 4-4. Mereka unggul agresivitas gol. Mereka berhasil menyingkirkan Barcelona yang dikenal sebagai klub paling disegani. Raihan ini sendiri bukan kali pertama Roma melaju ke semifinal di Liga Champions Eropa. Sebelumnya prestasi itu pernah didapat pada musim 1983-84. Selain itu, Roma juga menjadi tim ketiga dalam sejarah Liga Champions yang sukses membalikkan defisit 3 gol setelah leg pertama di fase gugur. Sebelumnya, Deportivo La Coruna berhasil melakukannya saat melawan AC Milan pada musim 2003-2004. Dan Barcelona saat melawan Paris Saint-Germain di musim sebelumnya. Berhasil lolos ke babak semifinal membuat Roma harus berhadapan dengan Liverpool. Namun sayang, armada Jurgen Klopp masih terlalu tangguh untuk mereka. Roma terhenti di babak semifinal dan membiarkan Liverpool berhadapan dengan Real Madrid di laga final.
yang pada akhirnya dimenangkan tim asal ibu kota Spanyol. Pertandingan melawan FC Barcelona menjadi salah satu yang terhebat bagi AS Roma, atau bahkan bagi sejarah sepak bola. Roma dengan segudang keinginan untuk menang berhasil taklukkan tim dengan segudang raihan menakjubkan.